Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas izin dan nikmatnya juara pada subuh kali ini kita dapat bermuajah, dapat bersama untuk hadir salat berjamaah, dan kita lanjutkan dengan majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi catatan amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam tersanjungkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Mu'alajatun nafsi inda takasuliha anit ta'ati wa mailiha ilal maksiyah. Faslun wa 'alaika ya akhi bi muraqabatillahi ta'ala fi harakatik wa sakanatik wa lahawatik wa tarafatik wa khataratik wa iradatik wa sairi halatik wastash'ir qurbahu minka. Di dalam ini kitab, beliau mengingatkan bahwa kadang kita sebagai manusia ada kalanya semangat dalam melakukan ibadah, tapi ada kalanya kita malas beribadah. Ada kala kecenderungan kuat untuk melakukan ketaatan kepada Allah, tapi kadang ada kala keinginan untuk bermaksiat kepadanya. Ini sesuai dengan apa yang disampaikan, al-iman yazdad wa yanqus. Iman kita kadang bertambah, kadang berkurang. Dan di dalam Al-Quran yang pernah kita sampaikan, Allah senantiasa sandingkan iman dengan amal. Maka kata ulama, kalau ingin mengukur kadar keimanan kita, lihat bagaimana amalan kita. Kalau ada kesemangatan kita dalam beramal, itu iman lagi naik. Tapi ternyata ada rasa malas kita untuk melakukan amal, ada rasa malas kita untuk melakukan ketaatan, maka iman kita lagi turun. Lihat di dalam Al-Quran ketika Allah perintahkan kita untuk puasa, mana khitabnya? Kepada orang yang beriman, yang walaupun wajibnya seorang itu berpuasa, satu di antara syarat wajibnya Islam. Tapi kenapa di dalam ayat Al-Quran saat Allah perintahkan untuk berpuasa, khitabnya ditujukan kepada orang yang beriman? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Allah tidak katakan ya ayyuhal muslimun, berkewajiban atau wajib atas kalian berpuasa, tidak. Tapi kutiba ya ayyuhalladzina amanu, khitabnya ditujukan kepada orang yang beriman. Itu tanda bahwa ketika imannya kuat,
dia akan melakukan apa yang Allah perintahkan. Tapi ketika imannya lemah, dia akan tinggalkan atas apa yang Allah wajibkan. Maka banyak orang Islam yang walaupun dia muslim, tapi ketika Allah perintahkan untuk puasa, ini kada puasa. Dulu saya pernah temukan dan pernah lihat langsung di bulan Ramadan mendekat-dekat Lebaran di Tembilahan. Rami pasar pagi hari sekitar jam 10-an, jam 11-an. Entah apa suatu peristiwa kejadian lalu rami ya di jalan. Saking raminya di jalan tadi tentu ribut. Ada seorang yang kada sadar keluar dari toko hendak menakuni kejadian apa di luar. Keluar dari toko menakuni ada apa, rokok maka dimontong. Orang lagi puasanya rokok dimontong, keluar langsung ada apa ya. Orang kada puasa ketahuan. Allah tampakkan perbuatannya di hadapan makhluknya. Kan namun di dalam orang kada tahu. Tapi ketika di luar menakuni kejadian ada apa, kada sadar lagi rokok. Nah, berarti inya kada puas. Padahal Pak Haji orang artinya sudah haji gitu nah. Sudah haji. Lihat Allah tampakkan. Otomatis kalau sudah haji dia beragama Islam, tapi kenapa kada berpuasa? Amun bebini mungkin masih ada alasan halangan. Amun lalaki apa alasannya? Kada mungkin halangan. Baik. Itu satu di antaranya kenapa iman dengan amal Allah sandingkan, karena orang yang kuat amalannya, semangat beramal ia itu tanda imannya kuat. Maka oleh karenanya ulama menyebutkan mu'alajatun nafsi inda takasuliha anit ta'ah wa mailiha ilal ma'siyah. Kalau itu kita rasakan dalam kehidupan kita, kalau itu kita mendapatkan dalam perbuatan kita, perlu segera untuk mu'alajahnya. Mu'alajah itu apa? Pengobatan. Al-ilaj khairum minal wiqayah. Al-wiqayah itu khairum minal ilaj. Pencegahan lebih baik dari pengobatan. Ilaj itu pengobatan. Sakit kita obati. Nah, mu'alajah sekarang sakitnya bukan penyakit zahir. Itu sakit kita penyakit hati. Sakit kita apa dia bentuk penyakitnya? Malas beribadah. Sakit kita apa bentuk penyakitnya? Kecenderungan untuk melakukan maksiat. Dan itu ada pada kita. Kita rasakan itu. Ada masa-masa kenapa boleh beribadah? Kecenderungan untuk bermaksiat kepada Allah. Ini jangan dibiarkan. Harus kita cari solusinya. Harus kita cari penawarnya. Harus kita cari obatnya. Kalau sakit zahir saja kita balakas mencari obatnya agar penyakit itu tidak menjalar kemana-mana. Begitu juga seharusnya penyakit yang seperti ini kalau dibiarkan maka bisa jadi pada akhirnya kita melakukan apa-apa yang tidak dibenarkan oleh agama. Jatuh kita kepada perkara yang dimurkai oleh Allah. Maka perlu ilaj. Nah, oleh ulama menyebutkan di dalam ini kitab, wa 'alaika ya akhi bi muraqabatillahi ta'ala fi harakatika wa sakanatika wa lahadatika wa tarafatika wa khataratika wa iradatika wa sairi halatik. Jadi kata ulama pengobatannya kayak apa? Tidak lain dan tidak bukan bimuraqabatillah. Muraqabatullah itu 24 jam yang akan mengawasi kita. Namun polisi kada kawa 24 jam mengawasi. Itu di lampu merah, bro. Kada kawa 24 jam bertungguan.
Makanya ketika ada polisi, kita patuh dengan peraturan lampu habang kada kawa menerobos kada wani. Kenapa? Ada nama mengawasi. Habang lampu, memandak kita. Walaupun kayak apa panasnya, tetap memandak. Walaupun kada ada kendaraan lalu lalang, aman. Tapi lampu habang, polisi betungguan, tetap memandak. Ayuha. Coba amun kita langgar, kada hiaunya kah? Kenapa? Ada polisi, ada nama mengawasi. Dan itu tidak 24 jam. Buktinya ketika lampu habang, sekalipun banyak kendaraan lalu lalang umpamanya, tapi polisi kada betungguan, ayo terobosnya. Kenapa? Karena kada ada nang mengawasi. Merasa kada ada nang mengawasi, lalu ia langgar hukum itu. Nah, muraqabatullah itu bukan hanya dalam waktu tertentu 24 jam. Maka beliau katakan, ya akhi bimuraqabatillah, alaika bimuraqabatillahi ta'ala fi harakatika wa iradatika wa khataratika wa sairi halatik. Dalam kondisi bagaimanapun dan apapun, muraqabatullah itu hadirkan dalam diri kita. Hadirkan dalam diri kita. Sebab yang sedemikian itu kayak apa cara menghadirkannya? Wastas'ir qurbahu anka ay minka. Hadirkan dalam diri kita, hadirkan dalam hati kita kalau Allah itu ada bersama kita. Itu menghadirkan Allah. Maka ada suatu riwayat yang mudah-mudahan kita bisa amalkan. Yuhka an Sahal ibn Abdullah qala li khali yawma ala tadhkurillah alladhi khalaqak qultu kaifa adhkuruh faqal qul biqalbika 'inda takallubika fi thiyabika 3 marrat min ghairi an tuharrik bihi lisanak Allahu ma'i Allahu nadirun ilayya Allahu syahidi faqultu dhalika 3 layal thumma a'lamtuhu faqala li qul fi kulli laylah 7 مرات فقلت ذلك ثم أعلمته فقال في كل ليلة 11 مرة فقلت ذلك فوقع في قلبي حلاوة فلما كان بعد سنة قال لخالي احفظ ما علمتك ودم عليه إلى أن تدخل القبر فإنه ينفعك في الدنيا والآخرة فلم أزل على ذلك سنين فوجدت لها حلاوة في سري ثم قال لخالي يوم يا سهل من كان الله معه وهو ناظر إليه وشاهده أيعصيه. Ini kisah yang luar biasa yang mudah-mudahan juga kita bisa terapkan dalam kehidupan kita untuk menghadirkan muraqabatullah itu tadi. Karena itu resepnya. Saat ketika kita malas beribadah, ada kecenderungan kita untuk melakukan maksiat kepada Allah, maka kita perlu untuk mencari penawarnya. Apa penawarnya? Muraqabatullah. Kayak apa maksud daripada muraqabatullah? Dengan cara yang bagaimana? Istas'ir qurbahu minka. Hadirkan kedekatan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Atau hadirkan kedekatan Allah dengan kita. Nah, bagaimana untuk menghadirkannya? Ini kisah yang mengisahkan Sahal ibn Abdullah. Satu ketika kata beliau, aku datang kepada Khali. Khal itu paman. Paman dari silsilah ibu. Itu bahasa Arab kaya, bahasa Arab itu. Masing-masing kalimat, masing-masing ada bahasanya. Paman, namun kita kan paman, bibi, sudah. Tapi amun bahasa Arab beda. Siapa itu ya bibi? Bibi betakon pulang, bibi dari mana? Dari silsilah abah kah? Dari silsilah mama kah? Hanya kita pada ading abah, berarti dari silsilah bapaknya. Narannya bibi, tante bahasa kerennya, tante, bibi, mun orang Banjar acil, nah kayak itulah kira-kira. Paman, oom, apa lagi? Bahasa Banjarnya apa? Nanang.
Ya, nanang. Nanang dari mana? Silsilah mana? Dari silsilah abah. Betakun kita. Tapi bahasa Arab tidak. Siapa itu? Ammi. Itu langsung paham kita. Kalimat am berarti saudara bapaknya. Saudara bapaknya berarti amun. Saudara laki-laki bapaknya berarti amun. Saudara perempuan bapaknya berarti ammatun. Saudara laki-laki dari ibunya berarti khalun. Saudara perempuan dari ibunya khalatun. Bahasanya masing-masing ada. Amun dan khalun. Itu kayaknya bahasa Arab. Bahasa Arab banyak sudah di-Indonesiakan. Makanya ada kemarin jamaah bertakun mana yang bujur Pak Ustadz. Ya. Amun kita memanggil ketika jadi MC. Ada di masjid lain. Dia jadi MC aja. Kita sering mendengar yang akan disampaikan mau'izah hasanah oleh Ustadz ini. Mau'izah hasanah. Ada juga yang akan menyampaikan tausiah si Ustadz ini. Ada juga yang menyampaikan penceramah agama Ustadz ini. Mana yang bujur tausiah kah? Mau'izah hasanah kah? Ceramah agama kah? Bilang semuanyaan sama. Bahasa Arab tuh nang sudah dibahasa Indonesiakan. Amun hendak bahasa Indonesia semuanya ya ceramah agama. Tapi mau'izah hasanah orang pun paham bahwasanya yang dimaksud dengan mau'izah hasanah nasihat agama. Tausiah pun juga orang paham. Wasiah artinya nasihat. Nang dinasehati atau semuanyaan memberi yang memberikan nasihat agama. Semuanyaan orang paham karena sudah bahasa Arab di-Indonesiakan. Itu kayaknya bahasa Arab. Namun hendak bahasa Indonesia semuanya dah ceramah agama. Wasiatnya, pembayangannya wasiat hendak mati. Yang akan memberikan tausiah nanti ustadz ini. Berarti ya ustadznya hendak mati sudah. Wasiat bang. Ya bujur aja bang. Wasiat itu naranya apa yang diungkapkan untuk dilakukan. Itu wasiat. Wa wassa biha Adam. Itu kan wasiat. Am kuntum syuhada idh hadara Yaqubal maut. Kemudian ada itu. Nabi Yakub meninggal, ketika meninggal, apa wasiatnya kepada anak-anaknya? Mata muadza ta'buduna min ba'di. Apa yang kalian akan sembah setelah aku mati? Qalu na'budu ilahaka dan seterusnya dan seterusnya. Itu wasiatnya. Baik, kita kembali. Jadi datang kepada paman dari silsilah ibunya. Ala tadhkurullah alladzi khalaqa. Ujar Sidin, wahai Sahal ibnu Abdillah, banyakilah olehmu untuk mengingat Allah yang telah menciptakanmu. Qultu berkata aku, kata Sahal, kaifa azkuruhu, kayak apa caranya biar supaya senantiasa ingat kepada Allah. Faqala berkata Khal ataupun pamannya, qul biqalbika inda takallubika fi thiyabika thalatha marat min ghairi an tuharrik bihi lisana. Hadirkan kalimat ini, katakan di dalam saat ketika engkau akan tidur, inda takallubika fi thiyabik thalatha marat, 3 kali, min ghairi an tuharrik bihi lisana, tanpa engkau gerakkan lidahmu, artinya tanpa diucapkan dengan zahir. Hadirkan dalam hati, ucapkan apa dia? Allahu ma'i, Allahu nadirun ilayya, Allahu syahidi. 3 kalimat itu. Allahu ma'i, hadirkan di dalam hati kita. Jangan la tuharrik bihi lisana, tanpa kita mengucapkan dengan zahir, tapi ucapkan itu di hati kita. Allahu ma'i, Allahu nadirun ilayya, Allahu syahidi. Talata marat, 3 kali kata Sidin. Jadi bukan diucapkan. Kadang-kadang kita berzikir ini kan mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha, tapi hati entah kemana. Subhanallah, 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 subhanallah. Bertasbih kita, tapi hati kita, mata kita entah kemana. Kada hadir hati kita. Artinya beliau ingin di saat kalimat tiga kalimat yang diucapkan itu dihadirkan dalam hati, walaupun tidak ucapkan dengan lisan. Hadirkan Allahu ma'i, Allahu nadhirun ilayya, Allahu syahidi. Hafal kita insyaallah. Apa? Allahu ma'i, Allah bersamaku.
Allahu nadhirun ilayya, Allah melihatku. Allahu syahidi, Allah menjadi saksi. Kita hadirkan, kita hayati kalimat itu, kita hadirkan, kita resapi, kita renungkan. Ucapkan, kata beliau, 3 kali pada waktu akan tidur kita. Lalu kemudian faqultu dzalika tsalatan layal, sampai 3 malam aku amalkan. Tsumma a'lamtuhu, selesai 3 malam aku amalkan itu, lalu aku beritahukan kepada pamanku bahwa aku telah mengamalkannya. Faqala li, lalu kemudian beliau kembali memberikan nasihat, faqul sab'a marrat, amun sudah kawa mengamalkan ujar Sidin, setiap malam 3 kali kalau kamu baca, tambahkan 7 kali pulang. Fi kulli lailah, tambah. Ini bertadrij. Beramal itu memang harus bertahap. Kita kadang-kadang tadinya kada suah beramal, kada suah sholat sembahyang duha, langsung hari ini aku sembahyang duha, langsung 12 rakaat. Tuh enak, paling-paling 3 hari, 4 hari, datuk imbahnya kada suah lagi sembahyang. Nah, itu makanya takajud ya. Itu kan ada perlu tadrij. Dalam beramal itu ada tadrij. Makanya Rasulullah kalau kita lihat sembahyang subuh, kita lihat di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saat ketika subuh itu tiba, saat waktu subuh itu sampai, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli rakataini khafifatain. Lihat kalimatnya, khafifatain. Rasulullah sebelum sholat subuh terlebih dahulu sholat sunnah khafifataini, rakataini khafifataini, 2 rakaat yang singkat ringkas. Itu kada panjang-panjang Rasulullah sholat subuh, maksudnya sholat sunat subuh. Jadi tiba waktunya, lalu kemudian sebelum sholat subuh beliau laksanakan sholat 2 rakaat yang nilainya kata Rasul dalam hadis, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Panjang kada khafifatain, hadis menyebutkan khafifatain, singkat saja. Makanya ujar ulama, kalau kita prediksikan sholat sunat sebelum subuh itu imbah Fatihah, kira-kira bacaan suratnya yang handap-handap aja, yang sedang lah. Apa makanya ada pendapat ulama, ada nasihat ulama, baca pada rakaat pertama apa? Alam Nasrah. Rakaat kedua apa? Alam Tarokai. Ah, tuh disunatakan, dianjurkan, ada keistimewaannya. Rakaat pertama Alam Nasrah. Alam Nasrah kada panjang. Jangan pulang rakaat pertama umpamanya Sabbihisma Rabbikal A'la, itu panjang benar. Apalagi tambah Alif Lam Mim Dzalikal Kitabul, panjang benar Al-Baqarah. Atau idza waqa'atil waqi'ah, itu panjang benar. Cari yang ringkas saja Alam Nasrah. Nanti rakaat kedua juga yang ringkas Alam Tara Kaifa Fa'al. Itu termasuk di antara yang dianjurkan. Amun pun kada hafal Ustaz Alam Nasrah, apa nah hafal? Qulhu baca. Islam itu kada susah. Jangan dipersulit ketika ada orang hendak beramal. Gara-gara nanti yang seperti itu bisa jadi kada beramal. Aku nih Pak Ustaz aja hendak aja sembahyang duha, cuman surat wadduha kada hafal. Jadi kada sembahyang ulun. Nah kan gara-gara wadduha kada hafal, kada sembahyang, mestinya yang hafal apa? Qulhu, pakai qulhu tadi. Bahkan kalau kita niatakan, maaf cakap, ada hadis. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a surat al-ikhlas fi kulli yaumin 10 marrat. Itu disebutkan dalam hadis. Dan hadis ini juga dinukilkan oleh Syekh Muhammad Nurdin Marbu Al-Makki dalam kitabnya Haula lahum buyutun wa qusurun fil jannah. Mereka yang Allah bangunkan istana, rumah di dalam surga kelak nantinya. Apa amalan diantaranya? Man qara'a surat al-ikhlas fi yawmin wa layla 10 marrat. Barang siapa yang membaca surah al-ikhlas dalam hitungan 1 hari 10 kali, 10 kali aja, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah bangunkan untuknya istana di dalam surga. Itu janji Rasul. Artinya kita sudah membangun rumah kita, tempat tinggal kita di dalam surga. Ada sudah kita istananya. Tertulis istana ini siapa? Si Fulan. Ini ampun si Fulan. Kita sudah bangun.
Kayak apa membangunnya? Baca surah Al-Ikhlas setiap hari tidak kurang dari 10 kali. Apakah harus satu majlis 10 kali? Kada. Hadis tidak menyatakan itu. Sebab kan 10 kali cukup banyak. Kadang-kadang kita tergesa-gesa. Kadang-kadang kita tidak punya waktu dan kesempatan. Bisa jadi kita rutinkan. Umpama sholat qobliyah, sholat ba'diyah. Yang sekira-kira singkat. Umpamanya kita baca qul ya ayyuhal kafirun la wa qul huwallah. Singkat. Kalau dengan ba'diyah saja atau dengan qobliyah ba'diyah setiap hari kita lakukan 12 rakaat, berarti kan sudah 12 kali Al-Ikhlas kita baca. Dan apalagi ditambah man hafadha 'ala isnatai asyrata rak'atan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa, kata Rasul, yang menjaga dan memelihara, artinya mengamalkan 12 rakaat pada setiap harinya, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah bangunkan istana di dalam surga. 2 istana kita bangun langsung. Mana istana yang pertama? Dengan sebab karena sholat 12 rakaat pada setiap harinya. Mana nang 12 rakaat kita sudah pernah sampaikan. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 6, 2 rakaat sesudah maghrib, 8, 2 rakaat sesudah isya, 10, 2 rakaat sebelum subuh, 12. Kita bangun istana kita di surga. Ditambah di saat ketika sholat ini kita lakukan, andai rakaat kedua kulhu, rakaat kedua kulhu, kulhu berapa kali kulhunya sudah? 12 kali. Tak bangun pulang istana kita di dalam surga. 2 bisi istana kita. Amun di dunia kita bisi rumah banyak, masya Allah. Apakah ada senang? Rumah tempat kita ada, di sana ada, di sini ada, banyak bisi rumah. Senang kita. Kayak itu juga ketika kita punya istana banyak di dalam surga. Sekali beramal, apa bahasa kita? Sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Kita sholat sunnah. Lalu suratnya yang kita baca Al-Ikhlas. Itu disebutkan dalam hadis. Shalat rak'ataini khafifatain. Singkat aja, kada usah berlawas-lawas. Cuman sholat subuhnya nang panjang. Nah, jadi itu muqaddimah, artinya tadrij. Kayak itu juga umpamanya bangun waktu malam hari, kemudian kita hendak sembahyang, ringkaskan dahulu. 2 rakaat pertama muqaddimah, pemanasan bahasa kita. Ibarat kita tuh hendak olahraga itu kan ada pemanasannya. Coba lihat kita orang main bola tuh, kadang mungkin langsung masuk ke lapangan tuh, kadang ada pergantian pemain yang akan menggantikan, buka sana, buka sini, kan begitu tuh. Pemanasan dahulu, tiba baru ada pergantian. Kayak itu juga dengan ibadah, ada pemanasannya, ada muqaddimahnya, kadang langsung bertadrij, bertahap. Ujar bidin 3 kali dulu kamu amalkan. Sudah berjalan 3 malam, a'lam tuhu, aku beritahukan kepadanya, faqal qulsat amarat, baca tambah lagi 7 kali. Ujar sini. Faqultu dzalika thumma a'lamtuhu faqala li fi kulli laila 11 marrah. Sudah 7 kali tadi, lalu aku beritahukan, aku amalkan rutin sudah sebanyak setiap malam 7 kali nang ku amalkan. Ujar Sidin, zid tambahkan, qul 11 marrah, 11 kali. Dari 3 tambah 7 tambah pulang 11. Itu kan bilangannya ganjil semuanya. Maka dalam hadis innallaha witrun wa yuhibbul witra. Allah itu witir, ganjil, dan menyukai ganjil. Makanya hampir rata-rata ibadah itu ganjil bilangannya. Jarang nang genap tuh jarang. Ganjil yang kebanyakan. Tadi 3 ganjil, tambah lagi 7 ganjil, tambah lagi 11 ganjil. Kita baca kulhu biasanya berapa kali? 3 kali. Sepertiga, ya, sepertiga Al-Quran. Baca lagi yang kedua 2/3 Al-Quran. Baca lagi yang ketiga sabukuan Quran. Amun hendak menambahi, tambah, jangan 4, 5 baca kali. Tambah lagi 7, tambah lagi 9, tambah lagi 11. Ada riwayat hadis yang kita pernah temukan, orang yang membaca kulhu itu tadi sebanyak 11 kali, lalu ia hadiahkan bacaan itu kepada orang yang sudah meninggal, tuh orang yang di dalam kubur diangkat siksa dan azabnya.
Makanya kada sawat kita baca Yasin, kada sawat kita berziarah ke makam orang tua kita berziarah kita ke makam orang abah kita, umat kita, bini kita, laki kita. Kada sawat membaca surah Yasin kan cukup panjang. Yang kedua, kadang kada ada beisi HP, kada ada beisi Al-Quran, kada hafal pulang, sudah baca Al-Ikhlas. Orang yang membaca surah Al-Ikhlas 11 kali lalu dihadiahkan kepada yang meninggal di dalam itu kubur, itu diangkat siksa dan azabnya. Itu disebutkan dalam suatu riwayat hadis. Bilangannya ganjil. Beuduk berapa kali? 3 kali dianjurkan. Sekali nang wajib, nang sunnah 3. Ya aku hendak pahala nang lebih sunnah lagi 11 kali. Makruh hukumnya. Nah, itu hati-hati. Jangan sampai kayak itu pemahamannya. Sekali kan membasuh tangan wajib. Untuk dapatkan sunnah 3 kali basuhnya. Ayah biar supaya dapat pahala sunnah banyak 5 kali makruh. 7 kali tambah makruh lagi. Nah, kenapa kok tambah banyak tambah ada baik, tambah banyak tambah makruh? Sebab mubazir tabdiril moyah, membazirkan air. Itu lain hukumnya tuh. Mau membazirkan banyu makruh. Ya kita di sini dapat banyu banyak, di negara-negara lain, di tempat-tempat lain banyu itu berharga. Kita lihat bagaimana sebagian saudara kita yang ada di sana butuh-butuh air, yang lenggara saudara kita yang di Palestina, anak-anak meminta moya air. Berharganya luar biasa. Kita di sini membuang-buang banyu. Itu mubazir, makanya hukumnya makruh. Baik, 11 kali. Faqultu dzalika, lalu aku amalkan, kata beliau, fawaqa fi qalbi halawah. Itu baru terasakan. Ujar Sayyidin, aku merasa imbah mengamalkan itu halawah. Ada kenikmatan dalam hati tadi ini. Itu kadakawa kita merasakan nikmat itu kecuali kita sudah beramal. Saya ulangi, kenikmatan itu kita bisa dapatkan ketika kita sudah mengamalkannya. Makanya jangan takonakan kayak apa nikmatnya, kadakawa dirasakan kecuali setelah amalkan dahulu amalannya, baru kita bisa merasakannya. Namun hendak tahu amalkan, tuh hanya kita bisa merasakan. Makanya kata ulama, para kekasih Allah, andai mereka yang zalim itu, yang suka merampas hak orang lain, yang suka merampas kesenangan orang lain, paham dan merasakan apa yang kami rasakan nikmatnya beribadah kepada Allah, lah salabu, pasti itu pun akan diambil oleh mereka. Tapi karena kadakawa merasakan itu, tidak semua orang yang bisa merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah. Nah, untuk merasakan itu harus kita lakukan ibadah sehingga kenikmatan itu kita dapat. Amalkan amalannya, baru terasa nikmatnya. Kada akan merasakan nikmat kalau kita kada mengamalkan. Sholat malam terasa nikmat. Kok bisa orang itu sampai menangis matanya? Kok bisa? Karena kita kada suah melakukannya. Coba kita lakukan, hanya kita merasakannya. Maka apa yang dirasakan oleh para kekasih Allah, kita akan dapat merasakan ketika amalan-amalan mereka pun kita amalkan. Falamma kana ba'da sanah, lalu setelah 1 tahun kemudian, qala li khali, berkatalah pamanku kepadaku, ihfaz ma 'allimtuka wa dum 'alaihi ila an tadkhul al-qabr. Wahai Sahal ibnu Abdullah, kata beliau, apa yang sudah aku ajarkan kepadamu, teruslah engkau lakukan. Wadum alaihi, terus continue, jangan berputus dalam beramal. Karena sebaik-baik amalan itu adalah yang berkelanjutan, kata beliau, hatta tadkhulal qabr, sampai engkau meninggal. Apa kata beliau? Fa innahu yanfa'uka fid dunya wal akhirah, sebab itu akan membawa manfaat untukmu di dunia dan akhirat. Falam azal ala dzalika, maka aku pun, kata Sahal, terus mengamalkan sinina fawajjatu laha halawah fi sirri, thumma qala li khali, ya Sahal, wahai Sahal, kata pamanku, setelah aku mengamalkan terus terasa nikmat. Apa kata beliau?
Kana Allah man kana Allahu ma'ahu wa huwa nadhirun ilaihi wa syahidu ayasi. Akankah seorang ketika merasa bersama dengan Allah? Akankah seorang ketika dia merasa Allah melihatnya? Akankah seorang ketika dia yakin ketika Allah menyaksikan atas yang dilakukannya akan melakukan suatu perbuatan yang bermaksiat kepada Allah? Mustahil. Makanya Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi Allah yarham yaqul, beliau katakan, man au idza i'taqadta anna Allah yattali'uka, kalau kau yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah melihat dan menyaksikanmu, fa innaka tastahi minallah an ta'siyah, pasti engkau malu kepada Allah ketika engkau bermaksiat kepadanya. Rasa malu inilah yang harus kita hadirkan di dalam diri kita agar kita tidak malas untuk beribadah, agar kita tidak melakukan maksiat kepada Allah. Ini amalan yang mudah-mudahan bisa kita terapkan dan kita amalkan. Kita buka tanya jawab kalau memang ada kesempatan. Umum sifatnya, selama ini kan tidak ada kesempatan. Baik, ada kesempatan, silakan kalau memang ada pertanyaan. Ada ibu-ibu? Aman? Baik, bapak-bapak silakan. Salam. Baik, jazakallah khair. Kita coba pertama berkaitan dengan niat yang saya ingat dulu. Niat tentang ketika sholat sunnah. Lupa berniat, apakah sah sholat sunnahnya? Berkaitan dengan niat itu ada 3 kategorinya. Ibadah yang kita lakukan 3 kategori. Pertama, kalau ibadah itu wajib hukumnya, sholat yang kita kerjakan sholat wajib, maka niat syaratnya 3. 3 syarat ini harus terpenuhkan. Pertama qasad, yang kedua ta'rid, yang ketiga ta'yin. Usolli qasad ta'rid itu fardhu, maghrib ta'yin. Berarti usolli fardhu maghrib itu minimal 3 ini harus terlaksanakan. Tidak terlaksanakan tidak sah sholatnya. Itu kalau niat sholat wajib. Ada sholat yang hukumnya sunnah, tapi sunnahnya fi waktin muhaddad ay muayyan. Sholat sunnah yang dikerjakan di dalam waktu yang ditetapkan. Sholat Idul Fitri kapan? Jelas 1 Syawal. Ada mungkin isuk sembahyang hari raya, ada mungkin mesti 1 Syawal dengan 10 Dzulhijjah. Ada ketetapan waktunya. Maka kalau sholatnya sholat sunnah dan ada waktu yang ditetapkan dalam pelaksanaannya, syarat niatnya 2. 1 qasad, 2 ta'yin. Qasad usallinya mengqasadkan, kemudian ta'yin harus ditetapkan sholat sunnah apa. Termasuklah qobliyah ba'diyah tadi. Tidak mungkin kita sholat qobliyah subuh di waktu zuhur. Tidak mungkin qobliyah zuhur di waktu maghrib. Berarti kalau qobliyah zuhur ya berarti waktu zuhur. Berarti waktunya ditetapkan. Maka 2 syarat yang harus terpenuhkan. Qasadnya, ta'yinnya. Maka kalau hanya sebatas usolli sunnata lillahi ta'ala, tidak sah. Tapi ada kategori yang ketiga, sholat sunnah ghaira muayyan, ay ghaira waqti muhaddad. Tidak dilakukan secara waktu yang berbatas, kapan saja boleh. Itu yang disebut dengan sholat mutlak. Dan itu cukup 1 saja syarat dalam niat, apa dia? Qasdun. Nah itu boleh. Umpamanya kita bukan dalam waktu tertentu, kita kapan saja kok hati gelisah ini. Sudah ambil wudhu, kita sholat Allahu Akbar. Niatnya usolli sunnata lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Sah apa tidak? Sah. Karena dia niatnya saban qasdun tadi. Jadi lihat kategorinya. Kalau kategori wajib, 3 syarat harus terpenuhkan. Kalau kategori sunat tapi berbatas waktu dalam pelaksanaan, 2 syarat, qasad dan ta'yin. Kalau kategorinya sholatnya sunnah dan tidak berbatas waktu, kapan saja kita boleh melaksanakannya, cukup dengan qasadnya saja. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, nah, apa tadi Pak?
Sholat qobliyah subuh tadi kan. Bagaimana kalau sholat qobliyah subuh terlambat? Kebetulan ketika kita sampai di masjid orang sudah qomat. Sholat subuh dilaksanakan. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma shalli ala Muhammad. Idza uqimatis shalah, kalau salat itu telah didirikan, fala sholata illal maktubat, tidak ada salat, artinya tidak boleh kita melaksanakan salat selain daripada salat yang wajib tadi. Artinya jangan sibukkan diri kita dengan salat sunnah, dengan tahiyatul masjid, dengan qobliyah dan seterusnya. Artinya kita terlambat qobliyahnya. Kayak apa hukumnya? Boleh apa tidak diqadha? Permasalahan mengqadha salat qobliyatul subuh, ada hadis yang kita pernah ceritakan di mana ketika Rasulullah bersama dengan para sahabat termasuk Bilal. Waktu itu Rasul berpesan Bilal, saya mau istirahat nanti, kalau waktu subuh tiba bangunkan. Siap, ujar Bilal. Kada tahunya Bilal juga kelapahan, guring juga. Hampir semua sahabat tertidur semuanya, kelapahan tadi. Dalam perjalanan di kelapahan tertidur. La yastayqid illa min hararati syam, tidak bangun kecuali setelah terasaan terik matahari. Berarti kan waktu subuh habis sudah. Ketika bangun waktu subuh habis, apa yang dilakukan oleh Rasul? Rasul melaksanakan sholat subuh, tapi sebelum sholat subuh itu dikerjakan, beliau mengawali dengan qobliyah subuh. Disitulah dalil yang menunjukkan bahwa dengan kita mengqadha sholat qobliyah subuh, itu hukumnya boleh, terutama qobliyah subuh. Sampai demikian menunjukkan bahwa qobliyah subuh itu penting untuk dikerjakan. Buktinya Rasulullah sudah terlambat, waktu sudah habis. Kalau mestinya kan sholat subuh langsung, tapi ternyata beliau tidak langsung sholat subuh, tetap qobliyah subuhnya dilaksanakan. Itu menunjukkan qobliyah subuh diqadha boleh, dan itu menunjukkan kalau qobliyah subuh itu punya kedudukan yang penting ataupun yang tinggi, yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya terlambat kita, lalu kalau sholat berjamaah sholat subuh, kayak apa qobliyah subuh kita? Boleh kada kita qadha? Boleh. Tapi qadha jangan di masjid, karena menjadi fitnah. Nanti setelah sholat subuh kan kita mengqadha qobliyah tadi, Allahu Akbar. Nah, dia orang aliran apa nih sembahyang pulang ibah subuh, itu menjadi fitnah. Pulang saja ke rumah qadha. Namanya qadha kan sudah di luar waktu sudah. Khawatir ada fitnah tuh nanti. Kalau ada fitnah nanti ini aja pengajian di mana nih? Ini pengajian subuh Kamis ini aja. Nah, boleh kita mengqadha, tapi usahakan hindari daripada fitnah tadi. Bisa diqadha di rumah sana. Karena kita melihat kan la sholat ba'da subuh, tidak ada sholat sunat setelah subuh. Asar sesudahnya tidak ada ba'diyahnya, subuh pun tidak ada ba'diyah. Nah, kan kita qadha boleh, tapi jangan di tempat khalayak ramai sehingga bisa menimbulkan fitnah. Terakhir tadi yang satu lagi. Dalam hadis faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam salatul jamaah tafdhal min 27 darajah. Salat berjamaah lebih utama 27 derajat dibandingkan salat sendiri. Disebutkan dalam hadis, sarahan daripada hadis kata ulama, maksud daripada derajat di situ sab'a wa ishrina salatan bal afdal. Salat yang kita lakukan berjamaah sekali itu jauh lebih baik daripada 27 kali salatan. Sekalipun itu lebih daripada 27. Maka ada hadis, ada kisah yang kita pernah temukan. Syekh Syamsuddin Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair menceritakan seorang yang biasa memulazamahkan jamaah. Satu ketika datang tamu ke rumahnya malam antara maghrib dengan isya. Bingung, isya datang, ini jah aku muliakan tamu, jamaahku kada 4. Amun aku 4 jamaah, tamu kada ku muliakan. Sementara memuliakan tamu hukumnya wajib. Akhirnya beliau tetap memuliakan tamu dengan harapan imbah tamu itu boleh, beliau akan segera untuk sholat jamaah. Ternyata setelah pulang itu tamu, jamaah selesai. Isyanya sudah selesai orang berjamaah. Mau tidak mau beliau sholat sendirian. Tidak tanggung-tanggung 27 kali sholat yang dilakukan. Mengimbangi pahala 27 derajat. Apa yang terjadi? Allah tampakkan dan Allah perlihatkan di malam hari ketika dia melakukan perjalanan tak tinggal dengan rombongan. Dipacunya kudanya, kada tahu awak-awak mengasahi.
tetap tertinggal. Hatta nadal munadi, terdengar seruan, kamu tidak akan bisa mengimbangi jamaah yang ada di hadapan. Kamu tidak akan bisa mengejar. Apa alasannya? Karena orang itu berjamaah, berumbayan, sementara kamu sendirian. Artinya 27 kali sholat sendirian tetap nilainya di bawah 1 kali sholat yang sekalipun itu 1 kali, tapi dilakukan dengan berjamaah. Ditambah dengan hadis-hadis yang lain, kalau kita ke masjid jamaahnya dibandingkan dengan sendiri, itu pahalanya lebih besar. 1, langkah kaki kita dihitung ampunan, 1 lagi dihitung derajat di sisi Allah. Bisa kita ke masjid, salat tahiyatul masjid, di rumah kada kawat tahiyat rumah. Lalu kemudian kita ada qobliyahnya, biasanya amun sholat seberitigiran jarang qobliyah, jarang ba'diyah. Lalu kemudian di masjid kita menunggu saat-saat ketika azan berkumandang sampai qomat itu dikumandangkan. Nilai menunggu kita itu nilainya ibadah, sama dengan kita sholat di rumah. Ada di masjid, masya Allah tabarakallah, bagus rapi pakaian kita. Di rumah asal-asalan, bisa ada berbaju sembahyang Allah, baju kutang aja. Kalaupun baju kutang, nah diandak di bahu aja, Allahu Akbar, selesai. Tapi kalau ke masjid, amun baju kutang aja, sambati orang anak ini jah something error. Ada masalah dengan sedikit ini. Amun di rumah berbaju, kadang-kadang kancingnya timpang ulang kok. Di masjid kadang mungkin tim. Jadi banyak keutamaan dan keistimewaannya. Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa terapkan dan amalkan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta subhanaka Allahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.